Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Muhammad Jamil, SE MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomika Pembangunan. Saya membuat video presentasi ini yaitu untuk memenuhi tugas final mata kuliah Ekonomika Pembangunan. Perkenalkan, nama saya Tiara Nur Halimah dengan NIM 2009065.021 Prodi Ekonomi Pembangunan kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul penerimaan pemerintah dan pengeluaran pemerintah, yang dimana penerimaan pemerintah dapat pula disebut sebagai pendapatan negara, adalah semua penerimaan yang berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, dan penerimaan hibah dari dalam dan dari luar negeri. Contoh penerimaan pemerintah yang pertama yaitu pajak penghasilan yang terdiri atas migas dan non-migas. Yang kedua yaitu pajak pertambahan nilai atau PPN. Yang ketiga yaitu pajak bumi dan bangunan atau PBB. Dan yang keempat yaitu bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB dan pajak lainnya. Sedangkan pengeluaran pemerintah merupakan salah satu aspek penggunaan sumber daya ekonomi yang secara langsung dikuasai oleh pemerintah dan secara tidak langsung dimiliki oleh masyarakat melalui pembayaran pajak. Contoh dari pengeluaran pemerintah yang pertama yaitu yang pembelian alat-alat tulis, barang cetakan, dan alat-alat rumah tangga. Yang kedua yaitu kantor, dan yang keempat yaitu sewa gudang dan kantor. Yang keempat yaitu biaya pengepakan, pengiriman dan penyimpanan barang, biaya rapat, dan biaya penerimaan tamu. Selanjutnya yaitu faktor-faktor penentu dalam pembangunan. Faktor-faktor penentu dalam pembangunan terbagi menjadi dua, yaitu faktor ekonomi dan faktor non-ekonomi. Adapun contoh faktor ekonomi yaitu kemajuan teknologi, pembagian kerja dan skala produksi, sumber daya alam atau tanah, akumulasi modal, dan organisasi. Selanjutnya yaitu faktor non-ekonomi. Adapun contoh faktor non-ekonomi yaitu sumber daya manusia, faktor politik dan administrasi, serta lembaga dan kebudayaan. Selanjutnya yaitu materi tentang kemiskinan. Yang di sini saya akan memaparkan pengertian dari kemiskinan, yang dimana kemiskinan adalah suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok, baik berupa pangan, sandang, maupun papan. Kemampuan pendapat yang rendah juga akan berdampak pada berkurangnya kemampuan untuk memenuhi standar hidup rata-rata, seperti standar kesehatan masyarakat dan standar pendidikan. Jadi, definisi kemiskinan yaitu kemiskinan adalah suatu kondisi ketika seseorang atau kelompok tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti kebutuhan pangan, sandang, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan yang layak. Adapun penyebab dari kemiskinan yang pertama yaitu tingkat pendidikan masih rendah. Penyebab kemiskinan yang pertama adalah tingkat pendidikan yang tergolong masih rendah. Dalam konteks ini, penyebab kemiskinan adalah kebutuhan pokok yang merupakan pendidikan. Tingkat pendidikan yang rendah mengakibatkan seseorang cenderung kurang memiliki keterampilan, wawasan, dan pengetahuan yang memadai untuk kehidupan.
Yang kedua yaitu lapangan pekerjaan masih terbatas. Penyebab yang kedua adalah keterbatasan lapangan pekerjaan. Dengan terbatasnya lapangan pekerjaan, masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhannya, karena dengan bekerjalah seseorang mendapatkan pekerjaan yang nantinya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Keterbatasan lapangan pekerjaan akan membawa konsekuensi penyebab kemiskinan pada masyarakat. Bisa saja seseorang menciptakan lapangan kerja baru, tetapi kemungkinannya akan sangat kecil untuk masyarakat miskin karena keterbatasan keterampilan maupun modal. Yang ketiga yaitu malas bekerja. Penyebab kemiskinan yang berikutnya adalah malas bekerja. Hal ini yang paling sering menjangkit seseorang yang tak ingin maju dan memahami bahwa kemiskinan itu adalah takdir. Hal-hal tersebut membuat seseorang tidak bersemangat dan acuh tak acuh untuk bekerja dan membantu mereka menghilangkan kemiskinan dan membuat kesejahteraannya menghilang. Yang keempat yaitu beban hidup keluarga. Penyebab yang berikutnya adalah adanya beban hidup keluarga. Hal ini juga merupakan hal yang cukup signifikan ketika seseorang memiliki anggota keluarga yang banyak untuk dihidupi. Beban hidupnya tentu saja akan bertambah pula. Dengan begitu, seseorang diharuskan untuk meningkatkan pendapatnya sesuai dengan berapa jumlah anggota yang harus dihidupinya. Yang kelima yaitu keterbatasan sumber daya alam maupun modal. Penyebab yang terakhir ini adalah adanya keterbatasan sumber daya alam maupun modal. Ketika sumber daya alam miskin atau tidak dapat diolah lagi, itu salah satu penyebab kemiskinan. Bagian selanjutnya yaitu pedihnya kemiskinan. Kemiskinan sebagaimana permasalahan sosial yang dapat memberikan pedihnya pada kehidupan individu tersebut serta masyarakat luas, sehingga kemiskinan dapat memberikan dampak pedih untuk individu tersebut serta masyarakat luas. Yang pertama, meningkatnya kriminalitas di suatu daerah. Yang kedua, angka kematian meningkat. Yang ketiga, akses mendapatkan pendidikan tertutup. Dan keempat, meningkatnya angka pengangguran. Dan yang terakhir yaitu konflik yang terjadi di masyarakat akan bermunculan. Materi yang keempat yaitu populasi. Yang di sini definisi populasi. Populasi adalah menjadi sumber dari dinamika dalam masalah pembangunan. Pasalnya, penduduk akan berebut sumber daya, tata ruang, sekolah berkualitas, fasilitas kesehatan, hingga transportasi. Menurut Martus berpendapat bahwa makanan itu ketersediaannya sedikit, populasi itu cenderung meningkat. Sedangkan menurut Robert Solow berpendapat bahwa pertumbuhan lebih tinggi dibandingkan pendapatan per kapita. Life ekspektasi atau ekspektasi hidup. Ekspektasi hidup adalah sebagai sesuatu atau keadaan yang diharapkan dalam hidup. Contohnya yaitu jika seseorang memiliki ekspektasi hidup, yaitu ingin menjadi orang sukses, jadi orang itu harus berusaha untuk mewujudkan ekspektasinya tersebut. Adapun bagian dari ekspektasi hidup yaitu demographic measure, a brief history of human capital. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.